Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanine Naya Burukali dengan NIM J0025021 dari kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi organa genitalia dan juga uropetika sebagai pemenuhan dari laporan praktikum anak. Di laporan pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi organa genitalia maskulina mulai dari anatomi penis, skrotum, testis, lalu dilanjutkan dengan jalur perjalanan sperma, dan terakhir saya akan membahas tentang klinis bagian organa genitalia maskulina. Yang pertama, untuk anatomi penis. Penis sendiri adalah alat kopulasi pria yang berbentuk tubular, di mana di wanita itu penis homolog dengan glans klitoris. Penis sendiri terdiri dari dua pars. Yang pertama ada pars fixa, yang kedua ada pars libera. Kita mulai dari pars libera. Pars libera itu terdiri dari dua, corpus spongiosum dan juga corpus cavernosa. Corpus spongiosum ini terletak di bagian ventral atau bagian depan dari corpus penis dan nanti akan dilewati oleh uretra pars spongiosa. Sedangkan corpora cavernosa itu terletak di bagian dorsal penis belakang dan merupakan jaringan erektil utama. Lalu untuk pars fixa itu ada dua, ada bulbus penis dan crus penis. Nah, diperkuat oleh dua muskulus. Yang pertama ada musculus ischiocavernosus, itu di insersinya di crus penis. Lalu yang kedua ada musculus bulbus spongiosus, insersinya di bulbus penis. Nah, untuk vaskularisasinya, bagian superficial itu divaskularisasi oleh arteri penis yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Nantinya akan menyuplai darah ke corpora cavernosa penis. Akan bercabang dua ketika menembus tunika albuginea menjadi arterioles dan arteri Haliginae. Untuk sistem venanya sendiri nanti akan bermuara pada vena pudenda interna. Nah, selanjutnya adalah anatomi skrotum. Nah, skrotum itu merupakan lapisan pembungkus testis yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar optimal untuk spermatogenesis. Terdiri dari 9 lapisan, di mana dari yang paling superficial itu ada kulit, lalu fascia dartos dan musculus dartos, yang ketiga ada fascia spermatica externa, lalu yang keempat musculus cresmaterica, yang kelima ada fascia spermatica interna, yang keenam ada tunica vaginalis lamina parietalis, lalu yang ketujuh tunica vaginalis lamina visceralis, yang ke-8 ada tunica albuginea, dan yang ke-9 yang terakhir ada tunica vasculosa, baru di dalamnya nanti ada substansia testis. Setelah itu kita lanjut ke anatomi testis. Testis itu yang tadi ada yang dilapisi oleh skrotum. Nah, testis itu homolog dengan ovarium pada wanita. Ke testis ini ada sepasang ya, dan yang kirinya itu lebih rendah dari kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Funiculus spermaticus itu apa? Funiculus spermaticus itu adalah saluran yang menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam cavum abdomen, tempat di mana testis berasal pada masa embrio. Untuk lapisan pembungkus testis itu ada 3. Yang pertama ada tunica vaginalis, yang terdiri dari lamina parietalis dan lamina visceralis. Lamina parietalis itu menempel pada fascia interna skrotum, sedangkan lamina visceralis itu akan menempel langsung pada substansia testisnya. Lalu yang kedua ada tunica albuginea, dan yang ketiga ada tunica vasculosa, tempat dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Selanjutnya adalah vaskularisasi dari testis. Untuk arteri, testis ini divaskularisasi oleh arteri testicularis yang merupakan cabang aorta abdominalis. Untuk venanya itu vena testicularis keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pampiniformis. Untuk dextra dan sinistra itu muaranya beda. Vena testicularis yang dextra akan bermuara ke vena cava inferior, dan vena testicularis sinistra akan bermuara ke vena renalis sinistra. Oke, selanjutnya jalur perjalanan sperma. Nah, pertama itu sperma awalnya spermatozoa itu dihasilkan di sel gamet tubulus contortus seminiferus. Lalu akan melewati saluran lurus pertama yaitu tubulus rectus seminiferus, lalu ke rete testis, lalu ke ductuli efferentes. Lalu nanti dia akan keluar ke epididymis, lanjut ke ductus deferens, saluran yang panjang, sampai ke ampulla ductus deferens yang melebar di ujungnya, lalu ke ductus ejaculatorius sebagai pertemuan yang menyatukan ampulla ductus deferens dengan saluran vesicula seminalis. Lalu ke ostium ductus ejaculatorius, lubang muara dari si ductus ejaculatorius. Setelah itu akan masuk ke uretra melewati pars prostatica, membranacea, spongiosa, lalu terakhir keluar melalui ostium uretra externum. Nah, selanjutnya
untuk klinis di OGM ini. Yang pertama itu ada torsiotestis. Torsiotestis ini terpelintirnya funiculus spermaticus yang menghubungkan tadi itu. Jadi karena funiculus spermaticusnya terpelintir, jadinya ada terganggu si arteri testicularisnya. Jadi bisa menyebabkan nekrosis testis. Lalu yang kedua ada varikokel, itu dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat dari gangguan aliran balik darah vena. Dan lebih rentan terjadi di testis sinistra kiri karena tadi dia itu venanya bermuara di vena renalis sinistra, sehingga itu kan tegak lurus ya bentuknya, jadinya aliran darah balik itu lebih mungkin daripada yang testis kanan. Lalu yang terakhir adalah perbesaran prostat atau benign prostatic hyperplasia. Itu tuh karena prostatnya membesar, uretranya kan akan jadi terhimpit ya. Jadi urinnya itu nggak bisa keluar sehingga aliran balik urin ke VU dalam VU-nya. Nah, selanjutnya untuk laporan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem uropoetika, dimulai dari pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing dari organ, lalu alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ sistem uropoetika itu ada apa aja. Jadi ada 4, yang pertama itu ren, yang kedua ureter, yang ketiga ada vesika urinaria, yang terakhir ada uretra. Nah, untuk ginjal atau ren itu fungsinya yang pertama adalah ekskresi. Jadi akan menyaring darah dengan membuang sisa-sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang nggak diperlukan oleh tubuh. Lalu yang kedua akan difiltrasi, akan disaring darahnya dan melalui proses pembuatan urin. Yang ketiga ada regulasi, akan mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Terakhir, fungsi dari ren adalah sekresi, yaitu mensekresikan hormon-hormon. Lalu organ yang kedua ada ureter. Ureter itu yang nanti akan menyalurkan urin yang sudah disaring, yang sudah difiltrasi tadi oleh ginjal, disalurkan ke vesika urinaria. Jadi dia merupakan saluran muskular yang berbentuknya pipa yang membentang dari ren ke facies posterior vesika urinaria. Nanti dia masuk ke VU itu secara oblik supaya mencegah arus balik atau urinnya itu naik lagi ke arah ureter. Lalu yang ketiga ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini adalah kantung yang menampung urinnya. Jadi dia kalau kosong terletaknya di cavum pelvis, dan begitu penuh dia akan mengembang ke superior hingga cavum abdomen. Untuk daya tampung maksimum dari VU untuk orang dewasa itu sekitar 500 ml. Nah, dari vesika urinaria nanti terakhir ada uretra. Uretra itu dia yang akan menyalurkan urin yang di vesika urinaria keluar melalui ostium uretra externum. Gitu. Nah, selanjutnya untuk alur perjalanan urin itu dimulai dari ginjal, dari ren. Yang pertama ada proses pembentukan urinnya di ginjal, di nefron, di unit fungsional terkecil ginjal, dimulai dari filtrasi itu terjadi di glomerulus dan di kapsula Bowmannya. Jadi darah akan disaring, lalu akan disaring dari air, glukosa, jadi sisa air, glukosa, garam, dan urea. Itulah urin primar. Tapi tidak hanya sampai di situ, nanti ke tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, zat-zat berguna seperti glukosa, asam amino, air akan diserap kembali ke darah. Nah, sisanya itu nanti akan menjadi urin sekunder. Lalu akan diaugmentasi atau disekresi melalui tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Nanti akan ada penambahan zat sisa seperti urea, amonia ke urin sekunder, lalu terhasilkanlah urin yang sesungguhnya. Nanti akan keluar ke ductus collectivus yang sudah dikumpulkan dari berbagai nefron, di situ dia terkumpul, lalu ke pelvis renalis, yaitu tempat penampungan urin sementara di dalam ginjal, lalu akan dikeluarkan ke ureter, dibawa sampai menuju ke vesika urinaria. Di vesika urinaria nanti akan disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra ke ostium uretra externum.
Yang terakhir untuk laporan ketiga saya akan menjelaskan tentang pelvis at perineum, dimulai dari dasar pelvis dan perineum, lalu apa perbedaan pelvis pria dan wanita, lalu apa itu bidang Hodge, dan terakhir ada episiotomi. Yang pertama, diafragma pelvis itu dibangun atau dibentuk dari 3 lapisan, ada muskulusnya, ada jaringan ikatnya membrana perinae, lalu terakhir ada spatium perinae profundum. Yang pertama, diafragma pelvis atau muskulusnya dilihat dari atas, itu ada muskulus levator ani yang terdiri dari muskulus puborectalis, pubococcygeuus, dan muskulus iliococcygeus, yang fungsinya yang menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya dan mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen saat batuk gitu. Lalu yang kedua ada musculus coccygeus. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari bawah itu ada musculus sama ada si levator ani, pubococcygeuus, puborectalis, iliococcygeus. Tapi begini bentuknya kalau dilihat dari bawah. Selanjutnya ada membrana perinae. Itu tuh merupakan fasia tebal yang bentuknya tuh segitiga. Dia melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Dia terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Nah, lalu di atasnya nanti akan berhubungan dengan ruangan tipis yang itulah disebut dengan spatium perinae profundum. Lalu untuk musculus spatium perinae profundum itu ada musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perinae profundus, musculus compressor uretra, dan musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, untuk pria itu cuma 2 yang di awal tadi, kalau wanita itu ada ketambahan 2, jadi ada 4 musculus, si compressor uretra dan sphincter uretrovaginalis. Nah, selanjutnya untuk regio urogenital, itu untuk laki-laki di regio ini tuh ditembus oleh uretra. Jadi lapisan yang paling superficialnya itu pertama ada kulit, lalu sampai profunda, yang kedua ada fascia perinae superficialis, ketiga ada fascia perinae profunda, keempat ada spatium perinae superficialis, yang di situ tuh ada terdapat musculus transversus perinae superficialis, ischio cavernosus, dan bulbo cavernosus. Yang kelima ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum, yang keenam ada spatium perinae profunda, yang di situ ada musculus transversus perinae profundus, musculus sphincter uretra externum, dan glandula bulbouretralis cooperi. Dan yang terakhir yang ketujuh yang paling profunda ada fascia diafragma urogenitalis superior. Sedangkan untuk perempuan itu tuh selain ditembus uretra juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Sama dengan pria strukturnya, tapi ada sedikit modifikasi pada susunannya. Dari yang superficial ke profunda, yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia perinae superficialis, yang ketiga ada fascia perinae profunda, yang keempat ada spatium perinae superficialis yang terdiri dari musculus transversus perinae superficialis, ischio cavernosus, musculus bulbo cavernosus. Nah, yang kelima ada fascia diafragma urogenital inferior yang ada membrana perinae. Lalu yang keenam ada spatium perinae profunda yang terdapat musculus transversus perinae profundus, musculus sphincter uretra externum, musculus sphincter uretrovaginalis, dan musculus compressor. Nah, yang terakhir yang ketujuh ada fascia diafragma urogenital superior. Nah, untuk pelvis sama cowok sama cewek itu bedanya mulai dari aritus pelvis wanita itu bulat, kalau pria seperti jantung. Exitus pelvis wanita itu luas, kalau pria sempit. Lalu osakrumnya wanita itu pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan pria panjang, sempit, melengkung ke depan. Untuk os coccygeus wanita itu miring ke lateral, lentur kalau pria kuat. Lalu os ilium dari wanita itu miring ke lateral kalau pria lebih tegak. Cavitas pelvicus wanita itu dangkal, luas kalau pria, dalam, sempit. Kalau tulang pelvis wanita tipis dan gak kuat, sedangkan pria itu tebal dan kuat. Terakhir, spina ischiadica wanita itu nggak menonjol. Lalu kalau spina ischiadica pria itu menonjol. Selanjutnya bidang Hodge. Itu di bidang Hodge ada dibagi 4. Yang pertama dia ditarik setinggi aritus pelvis. Lalu yang kedua ditarik melalui tepi bawah simplicis os pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Yang Hodge ketiga itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Yang keempat itu ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Lalu yang terakhir, apa itu episiotomi? Episiotomi itu nantinya tindakan dilakukan saat melahirkan. Jadi selama melahirkan perineum kan akan menegang dan akan robek.
Jadi untuk mencegah rupturnya muskulosphincter ane, dilakukanlah episiotomi. Ada dua tipe. Yang pertama episiotomi median, lalu ada juga yang mediolateral. Nah, pada episiotomi median, sayatannya itu akan dimulai pada garis tengah komisura posterior, lurus ke bawah, tapi nggak sampai ke serabut sphincter ane. Sedangkan yang mediolateral, sayatan dimulai 45 derajat dari midline. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk pemenuhan laporan praktikum anatomi. Terima kasih.